pandemi. Artinya dengan ada pengadaan barang dan jasa meski dalam skala terbatas dibanding sebelum pandemi, meski saat pandemi pemerintah juga harus mengadakan pengadaan barang dan jasa, maka kami kejaksaan ini siap mendampingi pemerintah daerah, pemerintah pusat, instansi dan lembaga negara lainnya dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Itu mungkin contoh-contohnya kayak gitu. Kalau yang dalam masa pandemi ketika pengadaan? Itu mungkin beberapa dinas bisa meminta bantuan hukum kepada kami, meminta pendampingan hukum, maaf salah. Sudah dilakukan selama masa Sudah ada kemarin ya? oleh dinas sosial. Nah tadi kan, di awal juga Mbak Silvi mengatakan mengawal vaksinasi. Itu dilakukan juga? Iya. Contoh-contohnya mungkin bisa diinformasikan nih Mbak Silvi? Itu waktu dalam pengadaan vaksinnya itu segala macam kita dampingi kayak gitu. Itu pengadaan ya? Jadi misalnya dinas kesehatan itu meminta atau mau mengadakan vaksin, secara pengadaan meminta bantuan pengawalan begitu ya? Iya, pendampingan hukum kayak gitu. Baik, di line telepon kami masih undang Anda di 0711369977 pendengar ataupun di 082179279090. Peran jaksa pengacara negara Kejari Palembang dalam pemulihan perekonomian negara di masa pandemi. Kalau tadi kan cuma disebutkan penghargaan-penghargaan, apa 2M ya tadi ya? Kalau saya tidak salah ya, dari Dinas PUPR. Buat Buat penagihan, penagihan. kelebihan bayar Kalau atas nama BPK. secara global di 2020 itu ada berapa banyak uang yang berhasil diselamatkan untuk kas negara? Kalau ini baru dapat data tadi kalau untuk tagihan tunggakan BPJS Kesehatan itu kita udah ngumpulin 900 berapa tadi ya? Nah, 971.643.827 kalau dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Besar juga ya, 900-an Kalau dari ya? Dinas PUPR tadi atas kelebihan bayar tadi hampir 2 miliar lebih saya 2 lupa miliar itu. lebih. Totalnya. Kalau dari BPPD juga ada, BPPD, Badan Pengelolaan Pajak Daerah, itu kita juga melakukan penagihan untuk tunggakan mereka yang belum bayar iuran PBB, PPH Ini gitu. pajaknya yang belum bayar itu masyarakat, warga maksudnya? Iya. Atau? Kebanyakan sih yang besar-besar, kalau kami yang besar, kalau yang kecil-kecil kan Yang mereka warga, ada makanya tim bingung sendiri. ya, bingung kalau misalnya sampai kejaksaan menyurati sampai rumah belum bayar gitu kan ya. Iya. Tapi biasanya yang besar-besar? Yang besar-besar itu kebanyakan yang badan usaha yang Perusahaan, besar, badan usaha ya, yang lalai begitu ya? yang lalai tentang PBB Tentang sama PBB. PPH segala macam. Baik, nah sebetulnya itu saya lupa sudah berapa yang tertagih, soalnya belum ada progresnya. Belum Sebetulnya ada progres laporan dari BPPD. itu sebetulnya yang juga berperan mungkin tidak secara langsung ke ekonomi, mungkin maksudnya begitu ya? Kan apa yang mereka bayarkan itu kan jadi pemulihan keuangan negara, kayak gitu. Jadi pendapatan untuk daerah itu Iya, juga. pendapatan daerah kan bisa diputar lagi untuk penanganan COVID ini sendiri. Itu selama tahun 2020? 2020, 2021. Oh selama tahun 2020 sampai dengan 2022. Saya kan baru di Kejaksaan Negeri Palembang itu tahun 2017 tengah. Efektifnya kita udah ada kerjasama tuh 2018, dari 2018 lah. Kerjasama dengan pemerintah? Kita tuh sebelum melakukan kegiatan itu ada MOU dulu Mbak. Setiap tahun? Tidak? Diperbarui begitu? MOU dengan badan pemerintah itu ada masa waktu, biasanya ada yang setahun, ada yang 2 tahun kayak gitu. Baik, dikawal ya? Iya. Paling banyak itu penagihan atau justru advice ketika untuk membuat sebuah kebijakan? Sebenarnya sih kebanyakan penagihan. Jadi ini kata orang tuh kok jaksa jadi debt collector, tapi ya gimana lagi, kita kan dalam kegiatan kita dalam pemulihan keuangan negara ya kayak gitu. Tapi bukan lembaga penagihan begitu ya? Baik, pendengar Beda Anda banget bisa ya. ikut bergabung bersama kami di 0711369977, di line WhatsApp di 082179279090. Kalau tadi kita juga bersama dengan Kasubsi Perdata Kejaksaan Negeri Palembang, ada Mbak Silviani Margareta. Nah, ini saya juga bersama dengan Kasidatun Kejaksaan Negeri Palembang. Kasubsitun. Oke, saya mohon maaf. Kasubsitun Kejaksaan Negeri Palembang. Saya panggilnya? Mbak Dia. Mbak Dia. Mbak Dia Marvita, benar ya? Ya, benar, Dia Rahmawati. Oh, Dia Rahmawati. Baik. Ada Mbak Dia Rahmawati. Mbak Dia, terima kasih juga sudah hadir di studio. Nah Mbak Dia, kita ini sudah berbincang dari tadi tentang peran dari jaksa pengacara negara Kejari Palembang. Jaksa pengacara negara Kejari Palembang dalam pemulihan perekonomian negara di masa pandemi. Tadi Mbak Silvi itu sudah memberikan banyak gambaran-gambaran. Ini kan sebagai bentuk edukasi ya. Benar banget. Jarang banget dengar kata JPN.
JPN apa gitu. Apa Ternyata ya? jaksa pengacara negara gitu. Nah, bagaimana peran-perannya kita sudah juga berbincangkan. Kasubsi Tun ya? Iya, Kasubsi Tun tata Tata usaha Usaha negara. Negara. Baik. Kalau dari kasus-kasus apa saja yang sudah ditangani sejak pandemi ini, mungkin bisa diinformasikan ya Mbak Dia. Oke. Kalau salam kenal dulu ya buat pendengar radio RRI Pro 2. Pro 1. Pro 1, mohon maaf. Pro 1. Jadi terkait dengan tupoksi kita, Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara, kita juga punya TUN, ya, Tata Usaha Negara, di mana terkait keputusan dari pejabat TUN itu sendiri, kita bisa memberikan bantuan terhadap pemerintah itu sendiri. Misalnya seperti wali kota yang misalnya dia mengeluarkan keputusan TUN, terus ada yang menggugat, kita bisa mewakili dari wali kota sendiri. Dari wali kota. Gitu. Baik, ini pengacara untuk lembaga negara begitu. Nah, kalau di tahun 2020 selama masa pandemi sampai dengan 2021, kasus-kasus apa yang pernah ditangani ini berkaitan dengan hal itu? Kalau yang tahun pandemi ini untuk TUN kita masih belum banyak yang ini, karena perdata kita yang banyaknya. Oh, belum ada ya. Jadi benar ya banyak di Mbak Sylvie gitu ya. Sebelumnya memang sudah pernah ada. Sebelumnya sudah ada. Tapi di tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020 ke bawah. Seperti apa misalnya? Yang wali kota digugat juga terkait PBB. Ya, IMB. Oh, IMB, terkait IMB. Oke, jadi pengacaranya. Iya. Dan alhamdulillah kita juga memenangkan ya. Memenangkan begitu. Oh, ketika digugat tentang ada orang yang keberatan atas dikeluarkannya IMB itu. Kebijakan begitu ya. IMB itu izin mendirikan bangunan. Kebijakan ketika berkaitan dengan izin mendirikan bangunan begitu. Akhirnya di pengadilan begitu. Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Tata Usaha Negara. Kita sampai Inka dan kita menangkan perkara itu. Jadi berarti kita menjaga martabat wibawa pemerintah. Pemerintah begitu ya. Agak berat mungkin ya kalau misalnya TUN ini ya, Tata Usaha Negara, karena melawannya dengan ketika warga protes tentang sebuah kebijakan gitu kan. Jadi mungkin sedikit datanya. Tapi kalau untuk perdata tadi cukup banyak ya. Iya, cukup banyak. Banyak juga kita yang digugat tentang barang bukti. Barang bukti? Iya, barang bukti. Misalkan kan kita misalnya kan pas jadi JPU nih, jaksanya itu menuntut untuk barang bukti itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan. Nah, mungkin ada orang-orang yang keberatan atas hal tersebut. Mereka jadi mengajukan gugatan perdata atas barang bukti tersebut. Ini terpisah ya dari satu kasus hukumnya, tapi terpisah begitu ya. Terpisah. Kan dalam hukum kan ada pidana dan perdata. Ya, pidananya ya begitu ya, pidananya selesai misalnya diputuskan, tapi barang buktinya. Jadi banyak warga juga yang menggugat. Iya, banyak. Ada satu itu yang sekarang mau dilelang tuh kapal. Alhamdulillah kita kemarin baru menang gugatan atas kapal tersebut. Itu udah mau lelang. Kalau ada pendengar yang mau membeli bisa daftar di lelang di JKN. Kalau menang nih sepertinya senang banget ya Mas Elvini ya. Karena bisa menyelamatkan negara gitu ya. Keuangan negara. Gitu. Mungkin ya besar ya lawannya ya. Jadi apalagi kalau misalnya bicara tentang kapal kan. Iya. Kapal Merlion. Nah, itu dia. Harganya kan nggak main-main. Bagaimana menyelamatkan keuangan negara. Tapi kalau dari banyak kasus ini yang besar-besar begitu yang biasanya, yang banyak protes. Atau yang kecil-kecil juga ikut protes? Juga ada itu. Kemarin tuh ada mobil truk, ada tentang alat bukti surat ya, SHM. Ada. Jadi bervariasi gitu. Banyak variasinya, kasus-kasusnya. Iya. Karena mikirnya ada aja gitu. Saya tuh ingin bertanyanya pernah kalah atau tidak, tapi kita tahan dulu ya. Kalau sama kami belum ditahan dulu ya. Ditahan dulu ya. Berarti percaya diri banget ini untuk langsung jawab di 0711369977 ataupun di line WhatsApp kami pendengar 082179279090. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore dengan Pak Rusdi Rozali. Dengan Bapak? Pak Rusdi Rozali. Pak Rusdi Gozali. Ya, Rozali. Di mana Pak? Diceritakan Pak Rusdi di mana Pak? Ini yang pernah nggak kalah kejaksaan pengacara negara. Pak Rusdi di mana Pak? Pak Rusli? Pak Rusdi Rozali. Di
Di Palembang. Oke, baiklah. Terima kasih. Anggaplah Pak Rusdi ini masih warga Sumatera Selatan pasti ya. Iya. Nah, itu pertanyaannya sama. Heeh. Pernah kalah tidak ini ibu-ibu jaksa ini? Kalau selama kami menjabat, alhamdulillah belum pernah. Belum pernah kalah. Langsung percaya diri ya. Langsung Percaya percaya diri. diri. Baik. Alhamdulillah. Belum pernah kalah ya Belum pernah. Kalau di perdata ya. di perdata. Tapi Di selama perdata. menjabat jadi jaksa pengacara negara begitu. Iya, Iya. Ini berat ya? berat. Berat bebannya. Kalau kalah itu kan Kok Kita kalah tuh masih ada upaya hukum memang. sebenarnya Tapi kita tetap fighting. Tapi alhamdulillah memang belum pernah. ini satu putusan saja begitu. Enggak. Atau sampai juga pernah Sampai ke MA pun pernah. Jadi proses dari yang namanya persidangan perdata maupun tun ini memakan waktu yang cukup lama. Ada yang sampai setahunan. Ada yang sampai pernah 1 tahun kami. Mhm. Dan alhamdulillah tetap menang. Ya justru itu kan pengadilan bilang kalau bisa damaikan terlebih dahulu lah. Ya. Karena sama-sama habis begitu kan ya. Mediasi. Mediasinya. Itu kan ada prosesnya. Biasanya ketika putusan pertama itu mereka kalah. Mm-mm. Mereka biasanya Bisa mereka akan masukkan melakukan upaya hukum bisa. upaya hukum. Biasanya banding. Banding bisa. Banding gitu ya. Persiapan lagi. Persiapan lagi. Kita lagi. bikin memori banding atau kontra memori banding kayak gitu. Baik, lalu kalah lagi, terus naik lagi. Kasasi. Kasasi. Misalkan benar. mereka kasasi, kita jawab lagi, kita bikin kontra memori kasasi. Percaya banget ya Mbak Silvi sepertinya. Iya. Ya. Soalnya panglimanya jadi. Oh gitu. Baik, jadi itu mengapa cukup percaya diri ketika melakukan penyelamatan ekonomi terhadap negara, Penyelamatan keuangan negara. keuangan negara. Baik, tapi belum dihitung ya. Sudah kalau misalnya di tahun 2020 itu berapa besar menyelamatkan keuangan negara dari berbagai kasus? Kami tuh tergantung progres dari pihak yang meminta bantuan hukum tadi, Mbak. Soalnya kan pembayaran kan ke mereka bukan ke kami. Pembayaran misalkan penagihan kayak tadi penagihan tunggakan iuran. Kan mereka membayar tunggakan iurannya kepada instansi yang meminta bantuan hukum tadi bukan ke kami. Kami cuma melakukan penagihannya aja. Jadi untuk jumlah totalnya itu kami masih minta progres dari mereka kayak gitu. Oh, masih minta progres. Biasanya kan pihak yang dilawan itu apakah sama-sama misalnya BUMN, BUMD, sama-sama dinas atau ada yang swasta? Maksudnya? Misalnya ketika ada gugatan gitu ya, Iya. mewakili negara. Terus lawannya itu biasanya apa ini? BUMN, BUMD? Biasanya perorangan sih Perorangan. atau swasta. Swasta. Oh, biasanya swasta begitu. Iya. Oh, jadi Mereka betul-betul pakai PH sendiri kan. mereka juga Punya pengacara sendiri. masing-masing begitu ya. Iya. Baik. Nah, ketika melawan dengan gugatan yang seperti itu, apa tantangan yang paling besar dihadapi? Lama. Lama, Oke. proses lama. Proses lama ya. Terus kita juga akan mencari Alat alat bukti, bukti. Baik, kita tahan sebentar ya. Iya. Di line telepon 0711369977. Selamat sore. Selamat sore. Sore, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Lita di Kenten. Ibu Lita di Kenten. Silakan Bu Lita. Ya, selamat pagi Bu. Sore Ibu Lita. Iya, ini ada yang mau nanya ini Bu. Mm-mm. Ini masalah kasus ya Bu, sudah berapa banyak dan berapa besar yang telah diselamatkan atau dimenangkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Palembang di masa pandemi ini Bu. Itu Baik. aja Bu, makasih. Terima kasih Bu Lita yang ada di Kenten. Dijawab terlebih dahulu ini. Mbak, ada angkanya tidak? Ada berapa banyak, 14 berapa besar? 14. 14 saya hitung dulu ya perkara 57, Ya. perkara 32, 37, 184, 256, 79, Bisa hafal di kepala, di luar Iya, kepala ya. Karena 111. Jangan-jangan sambil minum ini masih ngingetin kasus-kasus. Baik. kurang lebih Sekitar 14 kasus. Kurang gitu. lebih 14 kasus. Selama 1 tahun, 2020, 2021 sampai saat Soalnya ini. perkaranya terus jalan kan, ada yang banding, ada Banding, kasasi. Jadi itu kita masih hitung, masih dalam penanganan perkara. Tapi yang udah inkrah itu kurang lebih 14. Ingkras Yang udah ingkrah itu 57, 5. kategori Yang ingkra. sampai MA. Oke, kategori ingkra itu adalah dia Tidak ada sampai lagi di MA. upaya hukum. Ya, Nggak ada sudah upaya paling hukum tinggi. Nggak ada upaya hukum. Sudah yang paling tinggi begitu ya. Tidak ada kalau- lagi upaya hukum dan harus mentaati Iya. keputusan hukum begitu. Keputusan pengadilan. Pengadilan. Baik. Nah, ingkra tadi berapa banyak? Sekitar? Ingkrah itu yang pajak ya 57. 25. Ini semua totalnya 14.
Kalau yang 50% ada? masih Masih ditangani berjalan. sekarang ini 114, tapi yang 14 udah putus kasus. inkrah itu perkara 57 itu udah Lim- sampai kasasi ya. 5 Sampai ya. MA, yang perkara yang pajak itu Udah putus udah MA. putus juga sampai MA. Kita terkendala karena masih ada upaya hukum ini. Masih terus jalan. 170, ya 5, kurang lebih 5. Lebih bukan dari 14 ya? Dari 14 Oh, dari itu. 14 sudah 5 lima yang ingkrah. yang Yang selesai ingkrah. begitu ya. Iya, yang Kita selesai. pakai ingkrah nanti banyak masyarakat yang nggak Iya. paham kan ya. Yang sudah selesai itu adalah 5 begitu. Nah, ini tadi yang banyak melawan swasta atau Iya, perorangan. perorangan. Itu Perorangan. pertanyaan saya kembali lagi. Tantangan terbesar adalah ketika waktu Waktu Mencari alat bukti. mencari alat bukti. mencari alat bukti. Mencari alat bukti itu kategorinya gimana ya, Mbak? Kayak alat bukti surat. Kalau dalam pembuktian perdata itu kan Mbak, pembuktian paling paling utama, utama itu yang surat. nomor 1 itu alat bukti surat. Jadi kita tuh mencari alat bukti surat tuh nggak mudah, kayak kita misalkan dalam perkara PUPR kemarin kan itu tentang lahan, kita nyari tahu nih itu lahan bener nggak sih punya si penggugat kayak gitu. Kita nyari ke BPN, kita nyari sampai ke camat, ke mana-mana gitu. Jadi dari pihak mitra kita yang minta bantuan kita itu juga kan mereka memberikan data. Terkadang data yang mereka berikan Iya. kami belum merasa cukup. Jadi kami harus bergerak sendiri, kami yang harus follow up ke BPN, minta bantuan BPN atau ke bantuan instansi lain juga untuk mencari Sama alat nyari bukti. saksi ya. Nyari saksi. Nyari saksi. Kalau dalam perdata itu kan setiap alat bukti itu harus bersaling berkaitan, nggak bisa berdiri sendiri. Misalnya kita ada surat, tapi nggak ada saksi kan nggak saling mendukung kayak gitu. Jadi harus saling mendukung. Kita cari saksi juga yang berhubungan dengan Saling alat bukti surat itu. Ini kalau misalnya satu dinas yang meminta, itu apakah mereka cukup kooperatif juga untuk memberikan Alhamdulillah sih selama dukungan ini ya? kooperatif. Cukup kooperatif. Baik, itu ada tantangan yang terbesar ya, mencari alat bukti, lalu juga pernah mengalami ancaman. Ancaman sih belum. Mungkin mereka yang takut sama kita. Jadi belum pernah ya? Alhamdulillah Oh, belum tidak pernah. ada tantangan yang terberat begitu. Secara geografis, kalau mungkin karena di Palembang, apakah juga cukup sulit? Enggak juga ya. Tidak ya, nggak sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Enggak sama. Kasusnya masih di sini-sini di Masih kota di Palembang Palembang. gitu. Jadi sebetulnya mencari alat bukti juga tidak sulit karena bukan karena masalah geografis ya. Bukan. Alhamdulillah kita kan kota Palembang enggak terpisah-pisah pulau. Jadi enggak Jadi cukup masih sulit. masih ada Mungkin bisa-bisa ya. kalau kejaksaan negeri lain agak sulit, misalnya mereka yang masih kepulauan kan. Kayak Itu ya geografisnya ya mungkin Iya, agak iya, susah iya. ya. Tetangga kita dikit Banyuasin gitu Banyuasin mungkin kan jauh terlalu jaraknya. luas ya. Misalkan ada perkara dari misalkan di Sekayu, misalkan ada perkara di Lalan, susah minta ampun, mau ke Lalan kita. Untungnya itu ya, untungnya begitu. Tapi ketika mereka mengajukan banding, ini kan ke tingkat yang paling tinggi nih, Iya. Tingkat kedua. tingkat kedua begitu. Nah ini tantangannya cukup besar kah? Enggak juga sih. Palingan kita hanya ini aja. Melengkapi. Bikin kontra memori Kontra banding, banding. kita apa ya, namanya, expose menganulir apa yang mereka nyatakan di memori banding mereka. kayak Memori gitu. banding mereka tuh apa Kita yang jadi sanggah. poinnya ya? Kita Ya kontra. sanggahnya begitu ya. Kita sanggah. Apa yang jadi poin-poin yang Poin-poin mereka. keberatan mereka begitu. Tapi sebenarnya sih kalau sudah tahap banding atau kasasi itu bukan lagi dengan kita berhadapannya, itu berhadapannya dengan putusan hakim. Putusan hakim. Putusan hakim di tingkat yang mereka bandingin itu. Iya. Tinggal bagaimana persepsi hakim ya membaca itu. Iya. Baik. Nah kalau tapi butuh juga kan pasti butuh pandangan dari Iya kita cuma jaksa pengacara tadi yang kita cuma menangani kasusnya. nambahin. Misalkan ini kan ada putusan PN nih, putusan pengadilan negeri. Ini ada pertimbangan. Nah, misalnya orang yang banding ini kan menyanggah pertimbangan hakim itu. Ya kita nambahin bahwa hakimnya benar kayak gitu. Bahwa pertimbangan hakim sudah benar ini kayak gitu. Cuma sebatas itu saja. Jadi yang paling berat itu adalah ketika di sini. Tingkat 1. Tingkat 1. Oh, tingkat 1. Persidangan pertama. Jadi berdarah-darahnya di tingkat 1. Iya, berdarah-darah. Pantesan tadi PD ya. Kalau pokoknya sudah tingkat 1 menang Udah, gitu, tingkat iya. 2-nya PD begitu ya. Tingkat 1 itu kita tuh udah antri buat sidang kan. Banyak nih kan perkara di Palembang. Di masa pandemi seperti ini masih ada sidang juga? Banyak. Kalau perdata kan pembuktiannya alat bukti surat kan jadi masih offline. Masih kita harus Offline datang, itu bagaimana? kita datang ke Datang ke- pengadilan. Oh, datang ke pengadilan. pengadilan kalau offline. Iya. Tidak ada online ya? Online itu untuk pidana. Pidana. Untuk pidana online. Kalau perdata tidak? Tidak pada saat pembuktian enggak, tapi pada saat untuk surat-surat Itu ini e-court. hanya e-court, melalui email. Heeh.
di Mahkamah Agung ICOT Oh, di sendiri. Mahkamah Agung. Baik. Jadi transparansi juga sudah Sangat transparansi. terjadi di Iya. pengadilan begitu. Iya. Benar. Jadi mereka bisa membuka datanya, melihat keabsahannya Benar, betul bisa. atau Ah, tidak iya, begitu iya. ya. Bisa. Tidak Tapi di- itu juga tergantung kesepakatan ya. Kalau para pihak bersepakat untuk ikut, misalnya nggak Nggak sepakat ya sepakat. sudah. Emang ada yang keberatan? Kadang ada sih. Kayak kami kemarin perkara yang Nomor 184 ya. 184 itu Heeh. keberatan mereka, jadi akhirnya kita sidang manual Keberataannya karena Karena pihak yang digugat banyak. sebanyak 24. Oh, Iya. oke. 24. Kelompok masyarakat sepertinya. Iya. Oke, jadi mereka merasa keberatan. Mereka masuk. Nah, kalau melihat atau mencari keabsahan seperti itu sulit tidak ya? Misalnya masalah adalah pertanahan gitu ya. Mm-mm. Sulit tidak untuk, kan berlaku mundur ya untuk beberapa surat-surat. Itu sulit tidak untuk mencari jejaknya, rekam Ya, itulah jejaknya. tantangannya. Iya. Itu tantangannya. Tantangannya. Di lapangan sendiri ada tim. Ya, ada kita tim yang namanya. Kita Memang ada tim yang dibentuk turun. tim. Oh, dibentuk tim begitu ya. Yang turun langsung ke lapangan. Iya. Iya. Baik, kita akan undang pendengar lagi di 0711369977, juga di line WhatsApp kami 082179279090. Sepertinya kalau dari luar kan masyarakat mendengar itu bicara tentang jaksa, pengadilan, lalu hukum itu kan agak sedikit mengerikan ya. Iya. Tapi kalau gambarannya ternyata para Sri Kandi juga ya. Jaksa pengacara negara ini. Untuk kondisi bagaimana dengan kebijakan yang berkaitan tadi di awal sudah Mbak Silvi ceritakan ketika berbicara tentang kebijakan stabilitas politik misalnya, ketika ada putusan untuk membuat physical distancing atau aturan-aturan Iya. gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk di bidang hukum, keamanan, apakah juga ada permintaan dari pemerintah, meminta advice begitu atau pendampingan dan lain sebagainya? Hanya yang kemarin lah. Iya. Hanya satu kali? PS, ya, baru. Tapi kami baru-baru ini ada permintaan legal opinion dari PDAM Tirta Musi Palembang terkait kebijakan. Tapi ya kalau tentang PDAM Tirta Musi itu ya pastinya tentang bagaimana Pelayanan. tersedianya air di Iya. kota Oh, Palembang. pelayanan untuk pelayanan masyarakat. begitu untuk Pelayanan. masyarakat ya. Mm. Tapi bukan karena digugat begitu. Ini Bukan. bagaimana mereka Bagaimana mereka mengeluarkan kebijakan. aturan ya, oke. Benar tidak. Kebijakan benar tidaknya begitu. Ah. Nah, kalau untuk transformasi pelayanan publik pada tahun 2021 ini, terutama untuk mendukung pemulihan pembangunan pasca pandemi, apa langkah-langkah yang sudah disiapkan ini dari Kejari? Kalau kita, yang pasti kita punya pelayanan hukum gratis. Pelayanan hukum gratis? Ya, untuk masyarakat. Jadi kita itu mempunyai posko tersendiri di kantor untuk masyarakat boleh bertanya mengenai permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara. Itu gratis, boleh datang ke kantor untuk menanyakan itu. Terus juga kita juga kemarin membuat aplikasi Jakso Palembang. Jakso Palembang. Iya. Oh. Untuk bisa baru launchingnya Sudah sebenarnya lama. Oh, sudah lama. Tapi mungkin belum diketahui Belum masyarakat. populer. Belum populer, baik. Sudah ada yang melapor belum ya? Banyak. Udah sih, udah banyak pertanyaan. Pertanyaannya. Tapi pertanyaan kita batasi di bidang perdata dan tata usaha negara aja. Memang secara tidak langsung belakangan ini kan ya masalah hukum di masyarakat itu kan semakin banyak. Iya. Semakin banyak tidak tahu untuk mencari advice, solusi begitu ya. Nah, ini juga solusi ya dari kejaksaan. Iya. Kalau pengacara hukum non pemerintah katakanlah begitu, mereka kan sudah buat sendiri ya. Iya. Semacam organisasi Lembaga secara ya. online, lembaga. Kalau kita bilang itu karena masa pandemi misalnya dokter online gitu. Iya. Ini kan mirip juga. Mirip. Dan kejaksaan juga punya. Iya. Iya. Baru tahu kita. Jakso online. Palembang. Oh, Jakso Palembang. Aplikasi. Harus pakai O gitu ya. Iya. Iya, aplikasi Jakso Di Play Palembang Store, gitu. Biar kerasa Palembang ya. Jakso Palembang. Jakso Palembang. Ini bisa di-download oleh masyarakat. Bisa. Jadi kalau mereka misalnya punya pertanyaan, Pertanyaan. Ya, nanti Pertanyaan hukum tentang perdata. dan Perdata. tata usaha masalah negara. waris, masalah apa Ya, aja. apa aja. Tanah. tentang surat biasanya surat. paling banyak apa? Tanah. Banyak orang nanya soal waris juga. Oh, waris. tanah, Tanah. kayak gitulah. Kalau perdatanya apa sih? Waris, tanah, Waris, tanah, hubungan sewa menyewa, sewa menyewa, perjanjian. perjanjian. Oke. Tapi bukan pinjaman online ya. Jangan-jangan banyak juga ini pertanyaan ini. Iya, sebenarnya ada. ada yang bertanya. Bertanya. Ada juga yang bertanya begitu ya. Iya. Tapi belum bisa dijawab. Hah?
Bisa dijawab kalau yang begitu. Itu gimana? Itu mesin yang menjawab atau para Justru jaksa juga turun nih? karena kita semuanya terhubung ke handphone masing-masing, Oh iya? jaksa langsung masing. Jadi kita yang menjawab, tapi kita tim itu semuanya kita selalu di dinamika kelompok namanya untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat itu. Karena kan tidak boleh kami itu satu kepala aja, harus ada tim. 2 kepala lebih baik lah begitu ya daripada 1 kepala. Baik, kita tukar pikiran lah. Baik, kita undang kembali pendengar di 0711369977, 082179279090. Kita masih berbincang tentang peran Jaksa Pengacara Negara atau JPN Kejari Palembang dalam pemulihan perekonomian negara di masa pandemi. Saya juga masih bersama dengan tim JPN dari Kejaksaan Negeri Palembang. Ada Kasubsi Tun Tata Usaha Negara begitu ya. Kasubsi Tata Usaha Negara Kejari Palembang. Ada Mbak Dia Rahmawati. Benar ya saya? Benar. Saya takutnya salah tadi. Kasubsi Perdata Kejaksaan Negeri Palembang, ada Mbak Silviani Margareta. Kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami, baik di line telepon maupun di line SMS. Kita break sejenak, tetap bersama kami. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harnojoyo, Wali Kota Palembang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-76 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya di udara. 76 tahun RRI, tangguh, tumbuh sehat, dan kuat suarakan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam dialog Jaksa Menyapa peran JPN, Jaksa Pengacara Negara Kejari Palembang dalam pemulihan perekonomian negara di masa pandemi. Saya juga masih bersama dengan 2 narasumber pada sore hari ini, Kasubsi Tun Kejari Palembang, ada Mbak Dia Rahmawati, lalu juga Kasubsi Perdata Kejaksaan Negeri Palembang, Mbak Silviani Margareta. Dari tadi kita sudah berbincang bagaimanakah peran dari Jaksa Pengacara Negara Kejari Palembang, terutama untuk menyelamatkan perekonomian negara, perekonomian Kota Palembang, bahkan pendapatan negara begitu ya, kan dikembalikan ke negara uang-uangnya kan, tadi sekitar ada 2 miliar lebih, 971 sekian begitu dana BPJS. Nah kalau yang paling, kalau dari pakai pajak belum ya? Belum ada laporan. Belum ada progresnya. Oke, belum ada progresnya. Nah, ketika misalnya Kejaksaan RI itu dibutuhkan untuk hadir mengawal program yang berjalan sesuai dengan tujuannya. Di masa pandemi seperti ini, program apa yang lebih cenderung terlihat nyata dirasakan oleh masyarakat perannya? Peran kita tuh ya kayak yang tadi pendampingan hukum sama bantuan hukum tadi, Mbak. Pendampingan hukum dan bantuan hukum. Itu yang Salah satu pelayanan hukum. Sama pelayanan hukum kalau ada Masyarakat yang mau bertanya. Tapi jangan-jangan mereka sudah khawatir duluan ya nih. Ketemu dengan jaksanya yang seperti ini kan bingung ini. Kita ada juga loh Mbak di Mall PTSP. Ya, kita ada posko tersendiri juga di MPP Jakabaring Palembang. Di Dekranasda. Fungsinya untuk? Sama untuk pelayanan hukum. Tapi dengan jadi jaksa pengacara negara ini tidak menepiskan bantuan hukum untuk masyarakat kan? Iya, tapi tidak, kan? Ini untuk pelayanan hukum aja yang untuk masyarakat. Kalau bantuan hukum masyarakat kita terbatas pada instansi pemerintah, aja. BUMN atau BUMD kayak gitu. Oh, kalau untuk warga adalah bantuan hukum. Pelayanan hukum. Salah. Pelayanan hukum. Bantuan hukum itu adalah untuk negara. Instansi pemerintah. Instansi pemerintah. Atau BUMN dan BUMD. Oke, targetnya apa ini untuk dari Kejari Palembang?
kalau selama ini sudah berapa banyak instansi pemerintah itu bekerja sama, apakah akan terus meningkatkan kerjasama dengan instansi lainnya agar betul-betul ketika pelaksanaan sebuah kebijakan, mengeluarkan kebijakan itu ya sudah sesuai hukumnya gitu. Yang kami harapkan ya semua rekan-rekan yang sudah melakukan MOU dengan kita itu ada produknya. Ada produknya? Iya, misalkan ada SKK-nya apakah itu tentang permintaan penagihan atau pendampingan hukum. Maksudnya Surat kuasa khusus. surat kuasa khusus. Ya memang harus ada surat kuasa khusus Iya, ya. harus ada surat kuasa khusus kalau dalam bidang datun. Oh, jangan cuma MOU aja gitu Iya, ya. jadi bukan di atas kertas aja. Jadi kita itu ada outputnya. Ada Jadi outputnya. peran jaksa negara, penyelenggara negara itu memang ada. Begitu. Ini Kalau- cuma jangan kalau- ngejar MOU Ayo terus aja, ada di iya. media begitu ya. Kalau mau ada masalah apapun bisa nanya sama kita gitu. Dari masing-masing lembaga itu. Lembaga. Sudah banyak memang untuk kerjasama. MOU, penandatanganan MOU-nya udah banyak. Sudah banyak. Untuk tahun 2021 ada berapa? Dari instansi itu ada sekitar Sumsel, Pemkot, Pemkot, BPPD, BPPD, PUPR, PD Pasar ya. 10 ya. Kalau yang baru memperbarui MOU itu udah ada 5, tapi untuk bulan depan itu ada BPJS Kesehatan ya, Iya. BPJS Tenaga Kerja. Ketergantungan jadinya ya. Iya. Mau tidak mau ya karena proses hukumnya belum selesai mungkin. Iya. Atau masih Tapi banyak lagi karena untuk mungkin, ditagihkan. dari instansi mereka merasa terbantukan. Mm-mm. Karena kalau mereka yang turun tangan sendiri kayaknya susah gitu. Untuk melakukan penagihan. Iya, kalau Mhm. sudah turun tangan yang jasa pengacara negara masuk keuangan negara tadi, Uh-uh. terpulihkan lagi. Betul. Gitu. Untuk sampai ke kita juga mereka tuh udah melewati beberapa tahapan. Misalkan mereka penagihan nih Mbak. Mereka udah 1 kali pemanggilan nggak datang, 2 kali pemanggilan nggak datang, 3 kali pemanggilan nggak datang. Mereka datang ke tempatnya juga Masih juga ditolak sulit, rasanya. oke. Nah mereka baru melakukan Langkah terakhirnya langkah terakhirnya baru SKK ke kita gitu. Jadi kalau misalnya sebuah katakanlah sebuah instansi mereka butuh bantuan hukum itu namanya ya? ya, Bantuan hukum betul ya? hukum non litigasi. Non litigasi. Oke, mereka butuh bantuan hukum non litigasi ini, maka mereka harus membuat sebuah SKK. Ya, surat kuasa khusus. Surat kuasa. Untuk pertama minta surat permohonan dulu. Oh. Surat permohonan dulu dilampiri surat kuasa khusus. Berarti dipelajari dulu, Benar. Iya. Kita telaah namanya. ditelaah dulu. Ditelaah Jadi dulu. kasusnya dulu harus disampaikan kepada kejaksaan. Kejaksaan. Iya. Oh, bukannya karena ada MOU tiba-tiba begitu bukan? Ada sebuah kasus yang disampaikan Iya, ke kita kejaksaan. mereka expose dulu, Mm-mm. baru kita telaah nanti Di telahan itu kita lihat dulu ada konflik of interest Interest nggak, nggak. kayak gitu. dari perkara Konflik ini. of interestnya biasanya kan ini kan instansi ya. Iya, misalkan instansi itu konflik of interest tuh misalkan bersinggungan, misalkan ini lagi diperiksa sama Pitsus nih kayak gitu. Oh, oke. Berarti kita nggak bisa. Tidak bisa masuk. Nggak Iya. bisa. Tapi memang belum ada kan? Ini Belum kan ada, kebanyakan adalah apa namanya Penagihan. kelalaian, betul. Kelalaian dari pihak lain itu Ini untuk pihak lain untuk melakukan pembayaran atau Pembayaran, apa gitu ya, tunggakan yang kira-kira merugikan negara kan. Benar. Itu yang jarang mungkin berkaitan dengan pidana khusus itu nggak ada kan. Biasanya kan kalau Pitsus itu larinya ke korupsi gitu kan ya. Itu kan jarang mungkin terjadi kalau sudah sampai minta bantuan juga ke Iya. ketika mereka memasukkan data-data lalu ditelaah, berapa lama mengambil keputusan kemudian? Itu kalau cuma seminggu sih. Oh seminggu, sebentar. Oh sombong Sebentar. banget. Kalau telahan cuma seminggu. Oh seminggu, selama data itu lengkap. Selama datanya lengkap. Kalau penyelesaiannya kalau misalnya minta legal opinion itu jangka waktunya sebulan. 1 bulan. Oh itu tadi ketika mau mengambil sebuah kebijakan, Iya. keputusan begitu. Pendapat hukum. Pendapat hukum, baik. Ketika mau mengambil kebijakan, membuat kebijakan, dia akan tanya pendapat hukumnya. Iya. Oh, bagus juga ya, hati-hati Iya, jadi ya. hati-hati. Takut digugat oleh warganya Iya, gitu, iya. kira-kira. Nah ketika sudah ini untuk misal kasus nih. Atau misalkan kebijakan itu mau diajuin ke DPR atau apa, oh kita udah ada pendapat hukum nih kayak gitu dari kejaksaan. Gitu. Jadi kayak kartu pas ya, Mungkin kayak jadi salah satu bahan pertimbangan kayak bahan gitu. pertimbangan. Secara legalnya sudah ditaati begitu, sudah ditepati. Benar. Sudah Ada dipenuhi. ada pendapat secara hukumnya kayak Ada gitu. regulasi hukumnya di situ. Baik. dijelaskan. Berbicara hukum ternyata tidak begitu
mengerikan dalam pikiran kita. Kata orang kan jangan berkaitan dengan masalah hukum deh gitu kan. Apalagi kalau misalnya jaksa pengacaranya ketemu dengan dua Sri Kandi seperti ini ya. Tapi hidup kita pasti bersentuhan lah dengan hukum. Kita nyewa kosan, itu aja sudah satu Secara perbuatan tidak hukum. Iya, secara tidak langsung. Iya. Ya, mungkin Seorang kita ibu tidak paham. melahirkan anak itu sudah perbuatan hukum. Ini susah nih kalau ngomong masalah. Iya, kan hak anak harus dipenuhi. Iya, tidak menyusui anak Itu juga sudah permasalahan permasalahan hukum. hukum. Oke, permasalahan hukum itu berkaitan dengan kehidupan berarti ya. Kehidupan kita sehari-hari. Anak harus disekolahkan, itu Permasalahan hukum itu ya. anak. Baik, karena itu Mbak Silvi, apa masukan untuk pendengar kita berkaitan dengan masalah hukum, terutama yang kita bicarakan pada sore hari ini, peran dari JPN Kejari Palembang dalam pemulihan perekonomian negara di masa pandemi ini. Silakan, apa yang disampaikan? Ya, mungkin moto kita kenali hukumnya, jauhi hukumannya. Kenali benar. hukumnya, jauhi Itu hukumannya. moto jaksa pengacara negara. Oh, jadi kayak gitu ya. Kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum. Tadi aja dengernya udah ngeri gitu kan. Ibu melahirkan aja udah masalah hukum katanya. Jadi harus dikenali gitu ya. Iya, benar. Ibu melahirkan kan kita anak jadi tanggung jawab kan, harus disekolahkan, harus disusui. Itu dia ya, harus jadi kenali didaftarkan di hukumnya. negara, didaftarkan, dibuatkan KTP. aktenya. Iya. Itu permasalahannya. Memang Iya. semuanya hukum. Baik, itu dari Mbak Silvi. Kalau dari Mbak Dia? Kalau kita sama, yang namanya hukum itu siapapun sama di mata hukum. Jadi kenalilah hukum itu sendiri, tapi tetap harus jauhi hukuman. Kenali hukum itu sendiri, tetap jauhi hukuman. Terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini, memperkenalkan atau kalau kita bisa bilang saat ini adalah edukasi tentang masalah hukum gitu Iya. masyarakat. Terima kasih sudah hadir di studio Mbak Silviani Margareta, Kasubsi Perdata Kejaksaan Negeri Palembang, lalu juga Mbak Dia Rahmawati, Kasidatun Kejaksaan Negeri, Kasubsi Tun Kejari Palembang. Kita sudah berbincang tentang peran Jaksa Pengacara Negara atau JPN Kejari Palembang dalam pemulihan perekonomian negara di masa pandemi. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat, pendengar. Dan juga terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di line telepon di 0711369977. Saya Agra Desi Hombing. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Yang tersurat dan tersirat di bangka.
inspirasi Pro 1 RRI. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Kota Palembang akan menutup sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka jika terbukti ada yang terpapar COVID-19. Pali dan Muara Enim menjadi wilayah zona merah di Sumatera Selatan, ancaman rabies. Itulah di antara informasi yang akan kita hadirkan sore hari ini, Kamis 9 September 2021, yang berhasil dihimpun